Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Senang pagi ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara Jemaat GPD Immanuel Ciamis. Mari pagi ini kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya walaupun lewat media online tidak akan pernah berkurang kuasa dan hadirat Tuhan. Mari kita sadari dan kita mau menyembah Tuhan karena hidup kita dan kita ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Amen. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu. Betul Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semuanya semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kami ada karena semua kebaikan
sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Dari Yesus. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Amin. Tuhan, agung nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to Your name, our Lord. Praises to Your name, our Lord. For Your name is great and worthy to be praised. I sing praises to Your name, our Lord. Praises to Your name, our Lord. For Your name is great and worthy to be praised. Sama-sama kita bangkitkan diri Bapak, saya katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, Layak dipuji. agungkan nama-Mu. Haleluya. Namamu besar. Besar dan layak dipuji. Namamu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari rumah-rumahmu, dimanapun engkau berada, mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya.
Dia layak kita tinggikan. Dialah tempat kita berteduh. Mari cari wajahnya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pujian hanya bagimu Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami kasihi. Pagi ini biarlah nyanyian dan pujian kami yang berasal dari hati untuk kami naikkan kepadamu Tuhan, sebagai rasa syukur kami, sebagai rasa terima kasih kami atas kebaikan Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku. Serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir. Engkau akan melawat kami Yesus, memberkati kami, memberikan pengharapan yang baru buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus, lewat ibadah pagi ini, umat-Mu, jemaat GPD Immanuel Ciamis yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berputus asa akan memperoleh pengharapan yang baru, memperoleh kekuatan yang baru di hari-hari yang semakin hari semakin menakutkan Tuhan. Tapi kami percaya Yesus, kami punya Allah yang menjadi sumber pengharapan kami. Serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian bagi Yesus Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. hidupku di tangan-Mu. Amin. Anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Amin. Kau memakai hidupku Dengan kekuatan-Mu, dengan kekuatan-Mu. Dia lengkapi diri kita. Kau lengkapi diriku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Amin. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku
hancurkan musuhku bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Kami mau melesat Tuhan, melesat di garis terdepan dengan kuasa-Mu, hancur dengan kuasa-Mu. dengan kuasa-Mu, Sekali lagi, katakan dengan kuasa-Mu. dengan kuasa-Mu, hancurkan musuhku. Berikan sorak-sorai kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Dia Allah yang tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Dia Allah yang tahu apa yang menjadi keperluan kita saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan melihat keadaan di luar, kondisi di luar semakin hari semakin menakutkan dan mencekam. Tapi percayalah dan selalu ingat bahwa kita punya satu pribadi yang selalu ada buat kita. Tidak pernah tersembunyi kuasanya. Kalau yang lain ditolong, saya yakin kita juga yang ada saat ini, khususnya Jemaat GPD Immanuel Ciamis, pasti ditolong juga. Tinggal kita tetap tenang dan berserah kepada Tuhan. Amin. Yesus, haleluya. Tak tersembunyi kuasa sama-sama bersyukur kasih dalam Tuhan. Angkat pujian ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, terbuka, tak tersembunyi kuasa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat Mengalir kuasa-Mu Tuhan, Bapa, memulihkan hati kami Yesus, menyembuhkan sakit kami Tuhan, memberikan pengharapan yang baru. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Aku berserah, aku berserah. yang bisa kami lakukan Tuhan saat-saat ini Tuhan, kami hanya bisa berserah dan berserah kepada-Mu Tuhan. Aku berserah, Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara katakan, aku berserah. saya undang dan kasih Kristus hambanya Saudara David untuk maju ke depan membacakan firman Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku sekali lagi katakan kepada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi pengakuan kami ya Tuhan. Di tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Melewati setiap lembah air mata, kami percaya Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau Allah selalu memberikan kami kekuatan. Bahkan ketika kami lemah, ketika kami berbeban berat, Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengangkat setiap beban berat kami dan memberikan kami kelegaan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini pun kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pulihkan, Allah sembuhkan, Allah jamah kami di rumah kami masing-masing ketika pagi ini
ini Tuhan kami beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan, memulihkan, menyembuhkan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua, kami yang berada di rumah masing-masing beribadah secara online Tuhan. Kami percaya urapan-Mu pun tercurah bagi kami semua, dimanapun kami berada. Kuatkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami semua Tuhan. Firman-Mu Allah Roh Kudus beracaralah untuk supaya firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan, dan kiranya kekuatan kesehatan pun boleh menjadi bagian kita. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, bukan karena kuat gagah kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukan semuanya karena anugerah Tuhan. Saya pun bersyukur kepada Tuhan, karena bukan kuat gagah saya, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Sekalipun mungkin kita harus menghadapi situasi yang tidak menentu, pandemi COVID-19 yang masih terus ada Tuhan, yang terus ada dan kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi kiranya kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Nah, terima kasih juga buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan bagi kita semua. Dan kiranya ini boleh menjadi kekuatan untuk kita semakin tetap semangat di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya banyak dari antara kita menonton, mendengar, membaca bagaimana lonjakan kasus pasien COVID-19 ini terus-menerus naik. Banyak dari antara kita pun tidak pernah terpikirkan bahwa keadaan bisa sampai menjadi seperti sekarang. Tentunya bukan hal yang salah Bapak Ibu Saudara kalau kita mendengar, menonton dan membaca mengenai berita-berita yang beredar luas di luar sana. Tetapi juga bukan hal yang baik bagi jiwa dan iman kita jika kita hanya berfokus kepada berita-berita yang menakutkan mengenai pandemi ini. Ada banyak kabar duka cita yang kita dengar. Mungkin juga ada orang-orang terdekat kita yang harus meninggal karena COVID-19 ini. Saya pun secara pribadi menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Damai sejahtera dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Nah, pada kesempatan kali ini, renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan sesuai dengan tema pada bulan ini, GPDI Ciamis memberikan tema mendengar suara Tuhan. Di tengah pandemi yang masih berlangsung ini, marilah kita kembali membiasakan diri kita untuk mendengarkan Tuhan. Daripada kita memfokuskan diri kita kepada mendengarkan berita-berita yang menakutkan tentang pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya ada satu pertanyaan, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Allah dapat berbicara kepada kita saat ini melalui banyak hal. Melalui firman Tuhan, Alkitab, lalu bisa juga melalui suara dalam hati kita karena kita memiliki Allah Roh Kudus. Bahkan lewat kita berdoa, melalui hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Bahkan melalui aplikasi renungan yang sekarang banyak dan bisa kita dapatkan, Allah bisa pakai untuk berbicara kepada kita secara pribadi. Nah, mendengar suara Tuhan adalah hal yang baik dan itu yang Allah mau dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara, di sana dituliskan seperti ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Samuel ini kita melihat bahwa Allah lebih berkenan mendengar suara Tuhan daripada korban bakaran. Bukan karena Allah tidak suka sama sekali dengan korban yang umatnya bawa dan berikan. Tetapi karena saat itu Bapak Ibu Saudara, korban persembahan dipakai sebagai alasan dalam ketidaktaatan Saul kepada suara Tuhan.
Firman Tuhan melalui Nabi Samuel sangatlah jelas, tetapi Saul lebih mementingkan mendengarkan kata hatinya. Korban dijadikan alasan untuk hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah. Apa yang dilakukan Saul, Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang pun masih dilakukan oleh banyak umat Tuhan. Mereka berpikir yang penting saya memberi buat gereja, yang penting perpuluhan lancar, yang penting saya sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tidak ibadah pun tidak apa-apa, tidak ke gereja pun tidak apa-apa, tidak berdoa pun tidak apa-apa. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggapan atau pemikiran tersebut adalah anggapan yang salah dan tidak berkenan di mata Allah. Kita lupa bahwa sumber berkat kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga dan rumah tangga adalah Tuhan. Yang Allah mau kita menjadi umat Tuhan yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Bahkan dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan jikalau dengan yakin kamu mendengar akan bunyi suara Tuhan. Ini adalah janji berkat yang Allah sediakan bagi umat-umat Tuhan yang mau hidup mendengarkan suara Tuhan. Mereka yang baik-baik dan dengan yakin dengar-dengaran suara Tuhan, janji ini dinyatakan. Bukan dengar-dengaran yang hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Atau sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Mendengar yang Allah mau adalah dengan sikap dan respon yang siap untuk melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan seperti Saul Bapak Ibu Saudara. Saul mendengar perintah Tuhan. Saul mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh Samuel. Tapi tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 19 sampai 21 di sana dikatakan seperti ini. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Nah, kita melihat sangat jelas bagaimana Saul katakan, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Tetapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Saul berpikir, jika dia melakukan apa yang menjadi firman Tuhan kepadanya, sayang sekali jarahan, emas, perak, kambing, domba, bahkan dikatakan lembu-lembu yang terbaik, sayang ini loh. Karena dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk membenarkan tindakannya ia memakai alasan ini semua untuk korban bagi Tuhan. Kualitas dengar-dengaran yang dimiliki Saul Bapak Ibu Saudara adalah kualitas yang tergantung situasi dan kondisi. Menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jika perintah Tuhan menguntungkannya, maka dia akan melakukannya. Kalau perintah Tuhan tidak menguntungkannya, dia tidak akan melakukannya. Nah, bukankah banyak juga orang-orang di luar sana yang melihat apakah perintah Tuhan, apakah firman Tuhan yang diberikan kepadanya itu menguntungkannya atau tidak. Bahkan banyak orang-orang di luar sana juga mencari pembenaran atas tindakannya dengan ayat-ayat firman Tuhan. Firman Tuhan diputar balikan demi membenarkan tindakannya. Yang Allah mau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, kualitas mendengar suara Tuhan dalam hidup kita harus sama seperti Abraham. Tanpa negosiasi, tanpa mempertanyakan perintah Tuhan, mendengar baik-baik dan yakin akan suara Tuhan.
Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan ada dua alasan mengapa penting bagi kita mendengar suara Tuhan. Apalagi di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Yang pertama, mendengar suara Tuhan adalah soal hidup dan mati. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ketiga bagian A di sana dikatakan seperti ini. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan disampaikan oleh Yesaya. Melalui Yesaya kepada bangsa Israel dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dekatkanlah telingamu, dikatakan seperti itu. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Nah, Yesaya menyampaikan firman Tuhan bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Melalui Nabi Yesaya kita diingatkan bahwa hidup mati kita ditentukan oleh Allah. Allah lah yang memberi hidup dan Allah lah yang mengizinkan kematian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dikatakan hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan. Mendengar suara Tuhan berarti ini berbicara mengenai soal hidup dan mati. Ada satu kisah di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. Bapak Ibu sudah bisa membaca Alkitab itu, kisah itu di rumah Bapak Ibu Saudara. Ini menceritakan tentang bagaimana seorang raja Israel yang bernama Ahab. Saat itu kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, saat itu raja kerajaan Israel ini bernama Ahab ingin mengadakan perang antara orang Aram, bangsa Aram, dan Raja Israel meminta bantuan kepada Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat saat itu. Nah, ketika Raja Yosafat datang dan ingin membantu Raja Israel, Raja Yosafat meminta untuk bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Ingin bertanya, mempertanyakan firman Tuhan. Kira-kira kalau mereka maju berperang, akankah mereka diberikan kemenangan? Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, agar dapat mendapatkan bantuan dari Raja Yosafat, Raja Ahab pun memanggil nabi-nabi. Dikatakan ada 400 nabi dipanggil untuk menyampaikan firman. Dan yang disampaikan oleh 400 nabi ini memang dikatakan maju saja, kamu pasti akan menang. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Raja Yosafat bertanya, adakah nabi Tuhan? Saat itu kemungkinan besar memang Alkitab tidak mencatatnya, tetapi kemungkinan besar nabi-nabi yang dipanggil oleh Ahab ini bukanlah nabi-nabi yang benar-benar mendengar suara Tuhan. Maka akhirnya dipanggillah salah satu nabi bernama Nabi Mika bin Yimla, dikatakan seperti itu. Nah, Raja Ahab sangat tidak suka terhadap Nabi Mika ini. Kenapa? Karena setiap kali Nabi Mika ini menyampaikan pesan Tuhan, pesannya itu selalu bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh Raja Ahab. Akhirnya sebelum bertemu dengan Raja Ahab, Nabi Mika ini di briefing dulu, dirapatin dulu sama nabi-nabi yang lain. Dikatakan, kami 400 nabi sudah mengatakan bahwa maju berperang. Dan Mika ini berkata, saya akan menyampaikan apa yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada saya. Dan akhirnya Nabi Mika ini pun menghadap Raja Ahab dan berkata, dan Raja Ahab bertanya, apakah kami akan memperoleh kemenangan? Intinya seperti itu. Dan Nabi Mika pun berkata, pergilah kamu akan memperoleh kemenangan. Tetapi Raja Ahab tidak percaya. Raja Ahab malah menantang, coba sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Nah, yang menarik adalah Mika berkata, kalau kamu ingin selamat, pulang saja ke rumah masing-masing. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah dalam kisah tersebut, Allah sebenarnya melalui Nabi Mika ingin menyampaikan kalau ingin selamat jangan berperang. Tetapi karena tuntutan atau paksaan dari 400 nabi, bahkan keinginan Raja Ahab yang sudah tidak bisa ditahan untuk berperang kepada orang Aram, makanya Ahab pun tetap memaksa untuk berperang dan melawan orang
Aram. Dan kita melihat apa yang terjadi di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 34 sampai 38. Di sana dikatakan seperti ini, tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya, raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Raja Ahab ini ngotot untuk berperang, tetap ngotot dan tetap percaya bahwa dia akan memperoleh kemenangan. Kita melihat apa yang terjadi, padahal sudah diperingati oleh Mika, kalau ingin selamat pulang saja, jangan berperang. Tetapi karena ngotot Bapak Ibu Saudara, akhirnya kematian pun menjadi bagian dari Raja Ahab. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa mendengar suara Tuhan menentukan hidup mati kita. Ada 400 nabi palsu yang menyampaikan kabar bohong, firman Tuhan yang sesat, yang akhirnya malah membuat Raja Ahab mati. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita patut berhati-hati Bapak Ibu Saudara dengan kabar bohong, kabar palsu, supaya jangan sampai kita mati karena kabar-kabar bohong yang beredar. Kabar-kabar palsu yang beredar. Bahkan kita pun harus hati-hati di tengah pandemi ini, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran, firman-firman Tuhan yang menyesatkan. Dengan banyaknya waktu yang kita miliki karena PPKM ataupun work from home, ada banyak tayangan-tayangan dari hamba-hamba Tuhan yang beredar di YouTube Bapak Ibu Saudara. Dan ada banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Karena itu hati-hatilah mendengar firman-firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Pintar-pintarlah kita untuk menyaring setiap berita dan pengajaran yang ada. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus pun pernah berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya adalah bahwa hidup ini pun harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Apa yang Allah mau, kalau Allah peringatkan jangan, maka jangan. Kalau Allah peringatkan untuk berjaga-jaga, berjaga-jagalah. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan suara Tuhan menentukan keberhasilan hidup. Dalam hidup ini, keberhasilan kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, ditentukan juga melalui mendengar suara Tuhan. Apa yang Allah mau kita kerjakan dan lakukan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, rumah tangga, dan keluarga. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini, tentunya ada begitu banyak hal yang tidak kita duga. PHK, PPKM darurat, ekonomi yang semakin tidak menentu karena situasi yang tidak baik. Bahkan mungkin kondisi kesehatan karena pandemi yang masih terus berlangsung ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memperbanyak waktu dekat dengan Tuhan agar tahu apa yang Allah mau, apa yang menjadi rencana Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mampu berhasil dalam hidup ini jika kita tidak belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5, di sana dikatakan seperti ini, 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila.
Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, "Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin." Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, "Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana keberhasilan Daud dalam peperangan, bagaimana keberhasilan Daud sebagai seorang raja dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya secara pribadi tidak lepas dari kebiasaannya yang selalu dekat dengan Tuhan dan bertanya. Daud jelas-jelas bertanya kepada Tuhan, perlukah ia pergi berperang melawan bangsa Filistin di kota Kehila? Daud mengawali peperangan tersebut dengan bertanya terlebih dahulu kepada Allah. Karena Daud tahu jika dia tidak meminta petunjuk Allah, maka yang ia akan dapati adalah kekalahan, pertempuran yang menelan banyak korban. Faktanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, prajurit Daud saat itu sedang dalam kondisi yang takut. Tetapi karena Daud bertanya terlebih dahulu kepada Allah dan Allah pun berfirman untuk pergi dan berperang, Daud pun menang. Dalam kehidupan ini kita pun bisa belajar dari kehidupan Daud Bapak Ibu Saudara. Bahwa mungkin secara manusia saat ini kita alami ketakutan. Saat ini kita alami kekhawatiran. Saat ini kita mengalami yang namanya kecemasan. Tidak tahu akan hari esok. Tetapi percayalah, setiap orang yang tahu menaruh hidupnya, pengharapannya kepada Tuhan. Bahkan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Bahkan mengawali setiap harinya dengan bertanya apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Percayalah, keberhasilan akan menjadi bagian kita. Kemenangan akan menjadi bagian kita. Bahkan di dalam 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai 25 dikatakan seperti ini. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 18 sampai 25. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Samuel pasal yang kelima ini pun kita melihat bagaimana keberhasilan Daud dalam berperang melawan orang Filistin tidak lepas dari sikap Daud yang bertanya kepada Tuhan. Dengar dulu suara Tuhan. Mengawali peperangannya dengan mempertanyakan bagaimana strategi apa yang harus dia lakukan. Dan Daud berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Keberhasilan yang Daud raih dan miliki, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa lepas dari campur tangan Tuhan kepadanya. Ditambah sikap Daud yang selalu terlebih dahulu bertanya kepada Allah. Karena itu marilah kita pun belajar seperti Daud yang selalu bertanya terlebih dahulu kepada Allah. Mengawali hari kita, marilah kita mengawalinya dengan doa. Ketika kita akan bekerja, marilah kita mengawalinya dengan doa. Ketika kita akan melayani, marilah kita mengawalinya dengan doa. Bertanya, meminta kehendak Allah dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga, dan pelayanan.
Awali hari kita dengan belajar mendengar suara Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, Allah berkenan dengan sikap kita yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan menjadi kunci berkat dalam segala aspek hidup kita. Dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dan pelayanan kita. Alasan kita harus mendengar suara Tuhan adalah yang pertama, mendengar suara Tuhan adalah soal hidup dan mati kita. Yang kedua, mendengar suara Tuhan menentukan keberhasilan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Karena Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menjalani hari-hari kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, tetap lakukan prokes kemanapun dan dimanapun kita berada. Dan kiranya kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan menyertai kita selalu setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah, Dia mendengar setiap seruan kita. Karena kita percaya Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Ini yang menjadi kerinduan kita. Dimanapun kita berada, kiranya Allah Roh Kudus selalu memegang tangan kita, memberikan kita kekuatan, damai sejahteranya, sukacita, ketenangan yang melampaui segala akal. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar
yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Hadirlah Tuhan pada hari ini Yesus. Mengalir kuasa dari kiranya kuasa-Mu memberkati kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, mengangkat setiap beban hidup kami, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah, bawalah berkat yang besar dan melimpah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Allah Putra Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang melampaui segala akal daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas. Kiranya kekuatan, kesehatan, keselamatan yang daripada Tuhan menyertai kita dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tetaplah setia mengiring Tuhan, tetaplah setia melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.